Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang remaja bernama Cole, di mana pada saat itu ia sedang ketakutan dengan suntikan vaksin di sekolahnya. Mungkin karena ia gak tahu vaksin aman atau tidak ya. Udahlah, Cole yang penakut sudah terbiasa mendapat ejekan dan dibully di sekolahnya. Dan film The Babysitter pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan ketika Cole sedang pulang ke rumah. Saat ia sedang berjalan muncul sekelompok anak bangor teman sekolahnya. Mereka yang selalu membuli Cole seperti biasa melakukan kebiasaan buruknya. Apalagi mereka tahu bahwa Cole masih diasuh seorang babysitter. Si petang yang merasa sudah dewasa meledek Cole yang menurutnya culun dan tak tahu keindahan wanita. Tapi rupanya ledekannya itu tidak dihiraukan oleh Cole. Si petang pun marah. Dengan tarian kemenangan, si petang terlihat puas dengan kelakuannya tersebut. Lalu tiba-tiba seorang wanita seksoi bernama Bee tiba di tempat itu. Bee yang merupakan babysitter datang dan menjemput Cole. Tapi ia begitu kesal saat melihat Cole diganggu. Kemudian Bee mengancamnya dengan kata-kata yang menggoda tapi sadis. Si petang yang ketakutan pun langsung ngacir namun belum edan bersama teman-temannya. Kemudian Bee pun segera mengantar Cole pulang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan mereka membicarakan orang tua Cole yang sering keluar kota. Karena alasan itulah orang tua Cole selalu menyewa jasa Bee yang seorang babysitter. Pada saat itu Bee terlihat senang karena besok ia disewa lagi oleh orang tua Cole. Saking senangnya ia pun berkata, "Aku senang bisa mengasuhmu meski nggak dibayar sekalipun." Apakah ada udang di balik semen? Kita lihat saja nanti. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Cole. Lalu dengan semangat Bee mengajak Cole berpesta besok malam. Bocah yang selalu ingin terlihat dewasa ini jelas senang mendengarnya. Apalagi saat ia melihat tombol kebanggaan milik Bee. Mereka yang terlihat sudah kompak pun akhirnya berpisah. Di keesokan harinya, Cole dan temannya yang bernama Melanie pergi ke sekolah. Lalu Cole mengatakan bahwa kedua orang tuanya akan pergi lagi. Cole pun merasa bahwa orang tuanya itu sengaja menjauhinya. Dengan polosnya, Melanie berkata, "Jangan baper, palingan juga mereka lagi ngaduk semen di hotel. Karena kalau di rumah, mereka takut diganggu sama kamu." Lalu Melanie jadi teringat dengan Bee. Ia pun menganggap mungkin saja Bee sering melakukannya di rumah Cole bersama pacarnya. Melanie pun menyuruh Cole untuk tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan Bee saat malam. Mendengar perkataan temannya tersebut, tentu saja Cole jadi penasaran. Kemudian Cole pun berniat untuk melihat kebiasaan Bee saat malam hari. Ketika berada di sekolah, di seberang jalan ia melihat Bee sedang bersama laki-laki. Tapi entah pacar atau kenalan, keduanya terlihat bahagia ketika bersama. Cole yang belum pernah pacaran pun jelas hokcai melihatnya. Kemudian scene kembali ke rumah. Di sore itu, kedua orang tua Cole sedang prepare untuk pergi keluar kota. Tak lama kemudian, seorang pun datang. Cole yang sudah tahu itu adalah Bee terlihat semangat untuk menyambutnya. Karena ia tahu malam nanti ia akan bersama Bee, si pengasuh seksoinya. Singkat waktu, orang tua Cole akhirnya berangkat. Dan itu berarti pesta pun baru dimulai. Mereka yang sudah kelelahan duduk rileks sambil curhat-curhatan. Tapi dikarenakan malam sudah larut, Bee menyuruh Cole untuk tidur saja. Tapi rupanya pada saat itu Cole belum ngantuk. Kemudian Bee menawarkan minum abok agar Cole bisa tidur. Cole yang belum pernah mencobanya seolah tertarik dengan tawaran Bee. Padahal sudah jelas Cole akan gadang untuk melihat apa yang biasa dilakukan Bee ketika malam. Seperti rencananya bersama Melanie. Lalu saat Bee mengambil minuman lagi, Cole langsung membuang minumannya. Karena ia anggap minuman tersebut bisa membuatnya ngantuk. Kemudian ia bertingkah seperti orang yang baru pertama kali meminumnya. Singkat waktu, Cole sudah berada di kamarnya. Pada saat itu Cole menghubungi Melanie tentang rencana mereka tadi siang. Terlihat mereka sangat penasaran dengan apa yang dilakukan babysitter jika anak yang diasuhnya sudah tidur. Ketika sudah hampir jam 12, Cole mendengar ada orang yang masuk ke rumahnya. Karena penasaran, akhirnya Cole bergegas untuk memeriksanya. Ternyata Bee mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah Cole. Terlihat beberapa bondon dan teman laki-laki Bee sedang bermain botol muir.
Seperti biasanya, permainan tersebut mengharuskan seseorang melakukan challenge. Sementara itu, Cole yang berada di lantai atas memperhatikan semua keseruan kakak-kakak di bawah. Pada saat itu, kebetulan Bi lah yang terpilih melakukan tantangan. Lalu temannya yang seorang atlet menyuruh Bi membagi jigong ke semua temannya. Tantangan pun segera Bi lakukan. Satu persatu, Bi membagi jigongnya kepada semua teman-temannya. Sementara Cole yang melihatnya malah menikmati pertunjukan gileh itu. Lalu ketika giliran si kacamata, dia malah terlihat gugup dan mengatakan bahwa ia merasa aneh dengan mereka. Masa baru kenal udah jijigongan? Rupanya pria berkacamata itu bukan pacar Bi, melainkan cuman kenalannya yang diajak ke acara mereka. Akan tetapi, Bi berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa niat Bi mengajaknya hanya untuk bersenang-senang saja. Lalu, Bi dan pria tersebut pun akhirnya baku jigong. Tapi tiba-tiba, what the fuck? Rupanya Bi dan teman-teman membawa pria itu untuk dijadikan syarat ritual aneh. Cole yang dari tadi melihat tentu saja syok parah saat mengetahuinya. Kemudian mereka mengambil darah segar yang ngelocor dari kepala pria tersebut. Tapi sialnya si Maghrib yang kesulitan mengambil jatahnya malah si banget. Melihat kesialan si Maghrib, Bi pun membantunya. Karena ia tahu si Maghrib menginginkan dagangannya laris. Makanya ia mengikuti ritual tersebut. Mereka juga terlihat senang karena menganggap semua keinginan mereka sebentar lagi akan terwujud. Setelah mereka mendapatkan jatahnya masing-masing, Bi melihat ke sebuah buku keramat yang ia miliki. Dan menurutnya, buku tersebut bisa mengabulkan semua keinginan. Musyrik parah ini buku ya. Kemudian Bi mengatakan tinggal satu lagi syarat yang harus mereka dapatkan, yaitu darah dari manusia tak berdosa. Lalu Bi pun mengajak semua temannya untuk mendapatkannya dari Cole. Mendengar perkataan tersebut, sontak Cole pun kabur. Cole yang berhasil masuk ke kamar langsung menghubungi polisi. Sambil menunggu bantuan polisi datang, ia mencari alat yang bisa digunakan untuk pertahanan. Lalu ia berusaha melarikan diri lewat jendela. Tapi Cole tak menemukan tali untuk ia gunakan. Lalu tiba-tiba tepat pada waktunya usaha kabur Cole tak diketahui Bi. Kemudian Bi dan yang lain segera prepare untuk mengambil darah dari Cole. Dan ternyata mereka akan melakukannya dengan sebuah jarum suntik. Terlihat Cole sangat kaget saat mendengar jarum suntik yang selama ini ia takuti. Bi yang menganggap Cole tidur tak tahu bahwa minuman yang sudah ia campur obat bius tak diminum Cole. Sementara Cole yang masih sadar terlihat menahan sakit saat mereka mengambil darahnya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan darah dari Cole. Tak lama kemudian Bi meninggalkan Cole. Meskipun heran, Bi tak menghiraukannya. Kesempatan itu pun digunakan Cole untuk kabur dengan peralatan seadanya. Ketika persiapan sudah beres, Cole akhirnya pingsan karena efek dari pengambilan darah tadi. Hingga pada akhirnya Cole ditahan Bi dan teman-temannya. Cole tak menyangka babysitternya telah berbuat jahat kepadanya. Sambil ngebacot, Cole berusaha melepaskan ikatan dengan pisau miliknya. Akan tetapi usahanya itu malah diketahui mereka. Lalu tiba-tiba polisi dari panggilan Cole tadi akhirnya datang. Terlihat mereka begitu panik dengan kedatangan polisi tersebut. Bi pun marah karena Cole yang telah menghubungi polisi. Karena takut, Cole akhirnya berteriak meminta bantuan. Si pria atlet dengan santuinya berhasil melawan satu polisi. Akan tetapi, polisi itu masih bisa melakukan perlawanan. Sial bagi Allison, tembakan dari polisi tadi membuatnya tertembak di bagian tombolnya. Lalu, saat polisi satunya sedang lengah, Bi pun melakukan perlawanan. Untuk kedua kalinya si Maghrib lagi-lagi kasebrot. Penyiksaan mereka pun tak sampai di situ.
Akhirnya, kedua polisi itu pun tewas. Perkumpulan psikopat emang berbahaya ya bun? Tanpa diduga, Ellison yang terkena tembakan ternyata tidak mati. Dengan sedihnya ia meratapi tombolnya yang rusak terkena pelor. Di saat semuanya melihat Ellison, kesempatan tersebut dijadikan Cole untuk kabur. Hanya karena mobil-mobilan, si Maghrib pun akhirnya tewas. Keadaan tersebut jelas membuat Cole disangka telah membunuh si Maghrib. Bee pun menyuruh teman-temannya untuk segera mengejar Cole. Sontak Cole langsung kabur lewat jendela seperti sebelumnya. Akan tetapi, untungnya Cole tak mendapat luka yang serius hingga ia bisa lari seedan-edannya. Kemudian ia masuk ke gudang dan mencari peralatan untuk pertahanan. Dengan peralatan yang ia temukan, Cole bergegas masuk ke kolong rumah. Saat berada di sana, ia melihat begitu banyak laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang orang tuanya. Lalu ia segera bersembunyi di sana. Akan tetapi, Sonya yang juga mencari Cole merasa curiga dengan tempat tersebut. Karena penasaran, Sonya pun memeriksanya. Cole jadi merasa cemas takut keberadaannya diketahui. Ketika Sonya sudah semakin dekat, seekor laba-laba berhasil mengalihkan perhatiannya. Tapi panggilan dari pria atlet membuat Sonya meninggalkan tempat itu. Sementara Cole yang takut dengan laba-laba berusaha menjauhkan makhluk-makhluk tersebut. Karena suara jebakan, Sonya yakin bahwa Cole berada di gundukan yang telah ia lihat. Wanita itu pun segera mendatanginya. Di saat itu pula, Cole segera menyiapkan rudal balistik yang ia temukan di gudang. Meskipun meleset, untungnya Cole berhasil keluar. Sementara rudal balistik masih belum meledak. Kemudian ia langsung menutup kembali tempat itu. Dan kini Sonya pun terjebak di sana bersama rudal yang sebentar lagi akan meledak. Akhirnya Sonya pun tewas. Tak lama kemudian, si atlet yang mendengar suara ledakan langsung mendatangi Cole. Tapi ia terlihat kagum dengan kepandaian Cole yang telah meledakkan temannya. Tapi Cole mengira ia akan dihajar pria itu. Cole pun lari seedan-edannya. Lalu ia berusaha naik ke rumah pohon miliknya. Si atlet yang masih mengejar terus menyorakinya seolah ia menikmati pengejaran kepada Cole. Lalu, Cole heran dengan si atlet yang sudah menghilang, dan tanpa diduga, si atlet sudah berada di belakangnya. Cepat sekali. Si atlet pun berniat membunuh Cole, tapi ia tak sadar dengan kondisi rumah pohon yang sudah lapuk. Lalu tiba-tiba, si atlet yang terjatuh akhirnya mati tercekik dengan tali yang berada di sana. Cole pun terlihat syok saat mengetahui pria yang mengejarnya mati mengenaskan. Rupanya, Bee yang juga melihat kejadian tersebut langsung menembaki Cole. Ketika Cole berhasil ke rumah Melanie, ia langsung menceritakan apa yang baru saja ia alami. Melanie pun kaget saat mengetahui Bee ternyata orang jahat. Kemudian mereka melihat Bee mendatangi rumah Melanie. Mereka pun bergegas sembunyi menuju ruangan lain. Terlihat mereka sangat ketakutan. Terlebih orang tua Melanie sedang berada di luar kota juga. Sementara itu, Bee memeriksa setiap ruangan di rumah itu. Tapi untung saja mereka berhasil masuk ke WC. Saat berada di sana, Cole meminta maaf karena telah melibatkan Melanie ke dalam masalahnya. Kemudian Cole menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Sementara ia akan menghadapi babysitternya yang kini menjadi seorang psikopat bondon. Melanie yang kagum dengan keberanian Cole mulai merasakan lope-lope dengan tetangganya itu. Mereka pun lantas beradu jigong, padahal keadaan sedang riweuh. Aduh. Cole yang bersemangat setelah mendapat jigong segar bergegas keluar menantang babysitternya.
just you and me. Well, you're gonna get shy now. I'm right here. Ketika kembali ke rumahnya, Cole heran saat melihat bekas pembunuhan yang sudah menghilang. Bahkan semua ruangan sudah kembali rapi. Dan sepertinya B sudah menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian ia menemukan buku keramat milik B. Dan dari buku tersebut ia tahu bahwa mereka telah melakukan pengorbanan untuk mengabulkan semua keinginan mereka. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja, pukulan Cole mengenai tombol badag dari Allison. Allison pun terlihat kesakitan dengan ulah Cole. Karena alasan tersebut, Allison marah dan berusaha menghabisinya. Tanpa diduga, Allison berhasil mendapatkan pisau dapur. Melihat Allison bersenjata, sontak membuat Cole mencari senjata lain. Tapi sialnya, ia cuma dapat gasolin saja. Ketika Cole sudah terpojok, tiba-tiba B yang sudah menjadi psikopat dengan santuy menembak mati Allison. Senjata yang ia dapatkan dari para polisi tadi membuat B semakin berbahaya. Kemudian Cole berusaha mengancam B dengan akan membakar buku keramat miliknya. Karena buku tersebut sangat berarti, B jelas tak mau ambil resiko. Sambil membujuk, ia berusaha menenangkan Cole yang sedang marah. Cole pun bertanya untuk apa darah yang ia ambil dari tubuhnya itu. B pun mengatakan bahwa darahnya akan dicampur dengan darah orang yang telah berkorban. Dan jika sudah tercampur, ia akan menuangkan ke buku itu agar semua keinginannya dapat tercapai. Dan B pun menceritakan bahwa dulunya ia sangat penakut juga. Tapi setelah melakukan ritual dari buku tersebut, ia menjadi sosok yang pemberani. Lalu Cole akhirnya paham bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan oleh babysitternya. Dan karena alasan itu, Cole tidak terima. Kemudian ia membakar buku yang menurutnya telah menimbulkan banyak kematian. I guess I have a plan too. Melihat bukunya terbakar, B yang kaget bergegas memadamkannya. Sementara Cole yang berhasil kabur berusaha mengendarai mobil milik ayahnya Melanie. Cole yang penakut, culun, dan selalu jadi bahan bulian teman-temannya kini berubah menjadi sosok pemberani dan segera melakukan aksi epiknya. Akhirnya, Cole berhasil melumpuhkan B. Saat Cole berhasil selamat dari kejadian itu, ia melihat B sudah tak berdaya. Lalu ia menghampirinya dan berkata bahwa awalnya ia sangat suka dengan B. Tapi setelah tahu bahwa B adalah seorang psikopat bondon, Cole merasa dirinya telah dikhianati. Mendengar perkataan tersebut, B jadi terharu dan ingin kembali seperti saat sebelum kejadian riweuh tadi. Tapi rupanya Cole sudah tidak bisa menerima B lagi dan memilih pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, seperti biasa, kepolisian Bombay tiba di sana. Melanie yang berhasil memanggil polisi segera menghampiri Cole, di mana pada saat itu ia terlihat bangga dengan Cole yang kini menjadi seorang yang pemberani. Di saat itu pula, para bocah yang selalu membuli Cole juga ada di sana. Terlihat kedua teman si petang kagum dengan aksi Cole yang baru saja terjadi. Dan karena alasan tersebut, kedua bocah itu tak lagi mau menuruti kemauan bos petang lagi. Lalu tiba-tiba orang tua Cole yang dari luar kota langsung syok melihat apa yang baru saja dialami anaknya. Kemudian ketika orang tuanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Cole pun berkata, "Aku tidak perlu lagi babysitter." Kemudian seorang pemadam memeriksa tempat keberadaan B yang terluka. Dan ternyata B sudah menghilang. Dan film Babysitter 2017 pun sudah berakhir.